Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam, Bu Endah. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang, Bu Endah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik, Bu Endah. Iya, Bu Teti, kemarin tuh Bu Teti sempat telepon saya ya, meminta waktu saya untuk sedikit berbincang, betul ya? Betul sekali, Bu Endah. Memang saya ingin berbincang-bincang sama Bu Endah. Oke, baik. Tapi kita punya waktu sebentar saja Ibu ya, sekitar Iya, 15 menit. Oke. iya baik, Bu Endah. Ya, apa yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Ini, Bu, terkait dengan masalah di kelas saya, Bu. Jadi, eh, anak-anak itu, Bu, kan materi itu banyak sekali ya, Bu. Terkadang tidak selesai ketika dibahas di sekolah. Jadi ada kalanya saya itu memberikan tugas di rumah, anak-anak saya itu saya beri tugas karena memang tidak selesai dikerjakan di sekolah, saya berikan tugas supaya anak-anak bisa mengerjakan tugas di rumah. Kemudian selain itu juga supaya anak-anak itu belajar karena ketika tidak diberikan tugas di rumah, anak-anak itu jarang sekali buka buku pindah. Seperti Kemudian setelah saya beri tugas seperti itu, esoknya mau saya bahas itu banyak sekali yang belum mengerjakan, Bu Endah. Oh ya, seperti itu ya. Jadi Bu Teti ini memberikan tugas agar anak-anak lebih paham dengan materinya ya. Tapi Iya. ternyata diberikan tugas malah banyak yang tidak mengerjakan. Seperti itu ya Bu. Iya, betul Bu Endah. Jadi anak-anak itu kalau di sekolah sudah, ayo anak-anak dikoreksi, kita bahas bersama tugas yang Bu Guru berikan kemarin. Belum Bu, belum, saya belum Bu. Itu banyak sekali Bu Endah. Hampir separuh lebih anak-anak itu. Dan itu terjadi sering sekali ketika saya berikan tugas, ya sudah seperti itu. Nanti misalnya si A sudah mengerjakan, besoknya ganti si B, ganti si C. Seperti itu terus. Jadi gimana ya Bu? Jadi materi ini enggak selesai-selesai Bu ini. Bagaimana Iya, ya Bu Endah ya? iya, ya itu tadi ya. Karena anak-anak banyak yang tidak mengerjakan tugas ya Bu. Padahal tujuannya Bu Teti kan baik ya untuk lebih memahamkan anak ya. Iya. Padahal ternyata anak-anak banyak yang tidak mengerjakan. Nah, kira-kira Bu Teti itu apa ya yang menyebabkan anak-anak bisa tidak mau mengerjakan tugas itu, Bu? Kalau saya prediksi sih ya Bu ya, anak-anak itu kalau sudah di rumah pasti mereka itu pegang gadget. Jadi kalau sudah di rumah pegang HP, kemudian orang tua mereka juga tidak semua di rumah karena memang sebagian besar kan bekerja Bu Indah. Jadi tidak bisa mengontrol kegiatan anak-anak dan mungkin ketika orang tua sudah di rumah pun anak-anak juga tidak bilang kalau ada PR. Kemudian ya sudah kalau sudah malam mungkin anak-anak sudah capek, kemudian tidur dan akhirnya lupa tidak mengerjakan PR. Mungkin seperti itu Bu kalau saya raba-raba itu. Iya, jadi bisa jadi penyebabnya anak-anak tidak mengerjakan PR karena gadget ya, karena gadget dan juga mungkin pengawasan dari orang tua tadi ya, Bu ya, seperti itu Iya, kan? iya. Iya. Nah, Bu Teti, dari masalah Bu Teti itu, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Selama ini ketika anak-anak itu lupa mengerjakan itu ya saya ingatkan kembali Bu Indah ketika, sudah waktunya dikoreksi seperti itu saya juga sudah mengingatkan, "Loh anak-anak ini gimana, eee, tugas ini kan penting untuk kalian. Lah kalau kalian tidak mengerjakan kan kita tidak bisa koreksi bersama-sama. Kemudian guru juga tidak bisa menilai apakah anak-anak itu sudah mampu, sudah menguasai materi atau belum. Itu kan menghambat tugas kita anak-anak. Jadi ketika seharusnya sudah lanjut materi, ini masih materinya itu-itu saja. Saya sudah ingatkan berulang kali Bu Indah ketika mau pulang sekolah seperti itu, ketika sudah selesai berdoa, anak-anak juga saya ingatkan kembali, anak-anak jangan lupa dikerjakan tugas yang diberikan Bu Guru. Seperti itu Bu selalu saya ingatkan sebenarnya. Iya, jadi Bu Teti sudah mengingatkan ya, dan bahkan mungkin
nggak capek nih Bu mengingatkan terus ya seperti itu. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang rating nih Bu, rating keberhasilan dari apa yang Ibu lakukan yaitu dengan mengingatkan anak-anak setiap hari. Kira-kira dari level 1 sampai 10 kira-kira keberhasilannya sampai di level berapa Ibu? Kurang lebih ada di level 4 sampai dengan 5 ya Bu, kalau di rating 1 sampai dengan 10 menurut saya. Iya, level 4 sampai 5 Bu ya. Iya, nah kalau level yang Ibu inginkan terhadap kondisi anak tersebut, kira-kira di level berapa yang Ibu inginkan? Ya, inginnya sih saya perfect ya Bu ya, dari level 10. Tapi kalau memang anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda, seandainya nanti tercapai ke level 9 atau 8, itu sudah menurut saya sudah oke lah Bu daripada saat ini. Iya, memang benar ya Bu ya, karena perbedaan anak ya. Jadi Iya betul. kita harus memahami juga. Jadi walaupun tidak harus sempurna Bu ya, tapi itu merupakan sesuatu yang luar biasa kalau memang bisa sampai di kondisi ideal. Nah, kira-kira nih kondisi idealnya, kondisi Bu ya, situasi kondisinya di kelas itu yang Ibu inginkan yang seperti apa itu? Ya begini Bu Indah, saya inginnya anak-anak itu ketika saya beri tugas, anak-anak juga bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Kemudian waktu di sekolah ketika pembahasan tugas itu anak-anak semua sudah siap dan bisa untuk dikoreksi tugasnya, karena memang dengan adanya koreksi tersebut kita bisa melihat sejauh mana kemampuan anak-anak. Jika memang anak-anak belum menguasai, maka akan saya berikan perbaikan lagi, mana yang belum dikuasai, saya akan bahas kembali, karena seperti itu, Bu. Jadi ketika anak-anak ini tidak mengerjakan tugas, saya kan juga tidak bisa memahami apakah anak-anak ini tidak mengerjakan tugasnya itu karena memang tidak bisa, atau memang karena anak-anak ini malas di rumah, kan saya juga bingung, Bu. Jadi inginnya saya anak-anak itu memang ketika diberi tugas, okelah mengerjakan. Jadi sebisa mereka mengerjakan, jadi saya tahu sebagaimana kemampuan mereka itu sudah sejauh mana, seperti itu Bu Indah. Iya, jadi kondisi yang ingin Ibu harapkan ya, kondisi yang Ibu harapkan di kelas ini, ya pokoknya anak-anak itu mau mengerjakan gitu ya Bu ya. Jadi Ibu Iya, tahu seberapa kemampuan peserta didik Ibu, seperti itu ya. betul Bu Indah. Ya, nah kira-kira nih Bu, untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, apa nih yang Ibu Teti akan lakukan nih? Apa ya Bu ya? Kalau untuk mengingatkan itu sudah setiap hari sudah saya lakukan. Kemudian apa ya Bu ya? Mungkin yang belum saya coba nih ya Bu ya. Saya berkomunikasi dengan orang tua. Ini belum saya coba nih Bu Indah. Jadi memang ada grup wali murid itu ada. Tapi sejauh ini saya belum mencoba nih Bu Indah. Saya kan hanya sebatas mengingatkan di kelas, kemudian ketika anak-anak itu saya beri tugas, kemudian juga saya ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas di rumah. Tapi ini satu yang belum saya coba. Saya belum mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua, memberitahukan bahwasanya anak-anak saya beri tugas di sekolah, kemudian mohon di rumah untuk diawasi atau disuruh untuk mengerjakan tugas. Itu belum saya coba Bu Indah. Oh ya, jadi Bu Teti ingin ya, rencananya ingin berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, memanfaatkan WA group seperti itu bisa Bu ya? Iya, Iya iya, betul, iya. Saya akan mencoba nih Bu Endah, saya akan mencoba untuk, berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, mudah-mudahan, nanti sesuai dengan harapan yang, saya inginkan. iya, amin. Semoga saja Ibu ya. Nah, kira-kira nih untuk melaksanakan rencana aksi itu, siapa saja Ibu yang bisa apa ya, yang intinya terlibat dengan kegiatan tersebut Ibu? Kalau untuk WA grup ini nanti selain saya melibatkan anak-anak secara langsung melalui, kegiatan di kelas, nanti tentunya orang tua Bu Indah. Jadi orang tua ini nanti akan saya libatkan untuk kegiatan
pemberitahuan ya, terutama pemberitahuan bahwasanya anak-anak diberi tugas di sekolah untuk dikerjakan di rumah. Begitu Bu Enda. Jadi sejauh ini mungkin yang bisa saya libatkan adalah orang tua wali murid dan juga anak-anak. Oh, iya. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi yang terlibat adalah orang tua dan tentu saja murid ya. Ya, Ya, seperti itu. Nah, iya, Bu. kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan apa ya istilahnya perubahan tersebut Bu? Iya, untuk melihat perkembangan mungkin dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu cukup ya Bu ya. Saya karena memang tugas itu saya berikan ya mungkin tidak setiap hari, tapi dalam 1 minggu itu pasti ada tugas yang saya berikan untuk dikerjakan di rumah. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu, 2 minggu itu nanti saya akan memantau bagaimana perkembangan ketika saya sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid tersebut. Iya, semoga 1 minggu itu sudah bisa apa ya ada perubahan ya terhadap anak-anak agar mau mengerjakan itu ya. Iya, Nah, Bu iya, Teti, kapan akan mulai melakukan tindakan itu Bu? iya, kapan ya? Hari ini, oh mungkin lusa Bu Endah. Soalnya hari ini tidak saya berikan tugas, esok juga materinya juga masih kaitannya dengan hari ini. Lusa saya akan memberikan tugas sekaligus nanti saya akan mencoba untuk memberitahukan langsung kepada orang tua melalui WA group, dan jika memang nanti melalui WA group ada kendala, saya akan langsung japri ke orang tua dari siswa tersebut. Iya, jadi lusa ya Bu ya, lusa mungkin Bu Teti akan mulai melakukannya ya. Iya. Iya, Bu Endah. Oh, baik, kita lanjutkan ya Bu. Kalau terkait apa tanggung jawab nih, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar apa yang Ibu usahakan itu tetap berlanjut hasilnya? Iya, Bu Endah, komitmen ya. Terkait dengan komitmen yang akan saya lakukan. Begini Bu Endah, jika memang apa yang saya lakukan nanti berhasil ya, kemudian keberhasilannya itu sesuai dengan kondisi ideal yang saya harapkan, maka kegiatan tersebut akan saya lanjutkan kembali. Maksudnya ketika saya memberi tugas ya, saya juga berarti harus langsung memberitahukan kepada orang tua atau wali muridnya jika anak-anak mendapatkan tugas dari sekolah untuk dikerjakan di rumah. Jadi saya selain memantau di kelas, saya juga harus selalu mengingatkan orang tuanya untuk di rumah memperhatikan anak-anak, apakah anak-anak ini sudah mengerjakan tugas atau belum. Itu akan saya lakukan terus-menerus jika memang dengan cara tersebut mampu berhasil sesuai dengan apa yang saya harapkan. Akan tetapi jika memang hal tersebut atau cara tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka mungkin saya perlu mencoba hal lain yang akan saya terapkan untuk bagaimana anak-anak supaya rajin mengerjakan tugas yang saya berikan. Begitu Bu Enda. Iya, jadi Bu Teti akan terus melakukan ya berkolaborasi dengan orang tua ya, utamanya dalam apa ya menggerakkan murid agar tetap mau mengerjakan PR. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Iya. iya Bu Enda. Oke, saya rasa cukup ya hari ini. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Bu Teti setelah perbincangan kita siang ini? Gimana ya Bu, saya merasa lega sekali Bu Enda. Jadi tadi sebelum kita mulai bincang-bincang itu rasanya di sini seperti ada beban yang sangat berat gitu Bu Enda. Tapi ketika saya bincang-bincang saya Bu Enda, saya utarakan apa yang saya alami, masalah apa yang saya alami, saya menjadi plong begitu Bu Enda. Kemudian dengan adanya bincang-bincang ini juga saya memperoleh solusi nih Bu Enda. Solusi dari masalah yang saya hadapi. Begitu Bu Enda. Terima kasih sangat Bu Enda. Iya, sama-sama Bu Teti. Saya juga senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Teti siang ini dan semoga apa yang Bu Teti rencanakan dapat terlaksana ya, terwujud dan bisa menciptakan perubahan di kelas Bu Teti ya. Saya tunggu hasilnya Bu Teti bagaimana dengan rencananya yaitu dengan berkolaborasi dengan orang tua. Saya juga penasaran nih kira-kira akan berhasil apa tidak dan Ya, siap Bu seharusnya Enda.
harusnya kita optimis ya Bu ya, harusnya optimis Iya, betul bisa betul. berhasil seperti itu ya. Betul Ya, sekali, baik, Bunda. terima kasih Bu Teti, waktunya sudah cukup ya dirasa. Ya. Saya akhiri ya Bu Teti ya. Baik, Bunda, baik. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.